Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Prima Endang Susilawati MSI dan yang berbahagia teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Syarul Rizky Ramadan dari kelas C dengan NIM O1A120-123. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Tubuh manusia terdiri atas banyak jaringan dan organ, masing-masing dengan fungsinya yang khusus untuk dilaksanakan agar dapat melaksanakan fungsinya. Tubuh memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Untuk melakukan aktivitasnya, setiap makhluk hidup pasti memerlukan makan, karena makanan merupakan sumber energi pada makhluk hidup. Namun makanan yang kita makan tidak selamanya berguna bagi tubuh. Di dalam tubuh kita terdapat organ-organ tubuh yang sangat berpengaruh penting dalam proses pencernaan, di mana antara organ yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jika ada salah satu organ yang mengalami gangguan, maka sistem pencernaan di dalam tubuh manusia tidak akan berlangsung secara optimal. Kita langsung masuk ke sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim-enzim, sehingga mudah dicerna oleh tubuh secara fisika maupun kimia. Berikut anatomi fisiologi sistem pencernaan bisa dilihat. Fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama dari sistem pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna, sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses berikut. Yang pertama, ingesti, adalah masukkan makanan ke dalam mulut. Kedua, ada pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Ketiga, ada peristaltis, adalah gelombang kontraksi autopolos involunteer yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat, ada digesti. Digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima, ada absorpsi, adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang keenam, ada egesti atau defekasi, adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna, juga bakteri dalam bentuk feses di saluran pencernaan. Organ-organ traktus digestivus atau sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut atau cavum oris. Di bagian rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur atau air ludah atau saliva yang bersifat pekat dan licin. Saliva ini mengandung lendir atau musin dan enzim petialin atau amilase. Enzim petialin atau amilase memiliki pH sekitar 6,8 sampai 7 dengan suhu 37 derajat Celcius. Enzim amilase berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua ada faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke kerongkongan melalui proses deglutisi atau menelan melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara traktus digestivus dengan saluran respirasi.
Disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam faring terdapat amandel atau tosil, yang merupakan kumpulan kelenjar limpa yang mengandung limfosit. Bisa dilihat gambar struktur faring. Di sini ada faring, ada lidah. Di sini ada gambar katup epiglotis. Di sini ada laring, penghubung antara kerongkongan dan tenggorokan. Dan di sini ada kerongkongannya. Di sini ada trakea. Terus kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Gerakan peristaltik atau peristaltis yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan kayak akan otot polos yang berupa gerakan kembang kempis atau gerak meremas-remas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong bolus menuju ke lambung. Waktu yang diperlukan lobus dari kerongkongan menuju ke lambung adalah 6 detik. Berikut contoh gerakan peristaltik. Ada reaksi otot dan kontraksi otot. Lalu ada lambung atau ventriculus. Lambung atau ventriculus merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga perut agak ke kiri. Dinding lambung tersusun menjadi 4 lapisan, yaitu yang pertama lapisan peritoneal atau lapisan serosa, merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Sel-sel di dalam lapisan ini mengeluarkan sejenis cairan yang mengurangi gesekan yang terjadi antara perut dengan anggota tubuh lainnya. Yang kedua ada lapisan berotot yang terdiri dari kardiak, merupakan kardiak. Nah, kardiak itu bagian atas ventriculus yang berhubungan dengan esofagus dan hepar. Yang kedua ada fundus. Fundus itu merupakan bagian tengah ventriculus yang bentuknya membulat. Yang ketiga ada pylorus, merupakan bagian bawah ventriculus yang berhubungan dengan intestinum tenue. Terus yang ketiga ada lapisan submucosa. Submucosa ialah lapisan di mana pembuluh darah, arteri, dan vena dapat ditemukan untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke sel-sel perut sekaligus untuk membawa nutrisi yang diserap, urea, dan karbon dioksida dari sel-sel tersebut. Yang keempat ada lapisan mukosa. Mukosa ialah lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan, seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Lapisan ini berbentuk seperti palung untuk memperbesar perbandingan antara luas dan volume sehingga memperbanyak volume getah lambung yang dapat dikeluarkan. Fungsi lambung. Yang pertama menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam. Yang kedua ada mengaduk makanan atau dengan gerakan meremas atau gerakan peristaltik. Yang ketiga ada mencerna makanan dengan bantuan enzim. Berikut gambar anatomi fisiologi lambung bisa dilihat. Nah, enzim yang dihasilkan di lambung antara lain yang pertama ada HCl atau asam klorida atau asam lambung. Dihasilkan oleh sel parietal atau parietal cell yang fungsinya antara lain yang pertama merangsang keluarnya seketin. Yang kedua mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin untuk memecah protein. Yang ketiga ada disinfektan yaitu membunuh kuman-kuman. Yang keempat merangsang keluarnya hormon kolesistokinin yang merangsang empedu mengeluarkan getahnya. Yang kelima, renin berfungsi untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Kasein akan diubah oleh pepsin menjadi pepton. Yang kedua, ada pepsinogen atau dihasilkan oleh sel Schiff atau Schiff cell. Akan aktif bila dalam bentuk pepsin. Pepsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi pepton dan proteosa. Yang ketiga ada lipase, berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat ada hormon gastrin yang berfungsi untuk sekresi getah lambung. Dan yang terakhir ada lendir atau musin berfungsi untuk melindungi sel-sel yang di permukaan lambung terhadap kerusakan akibat kerja dari HCl. Dihasilkan oleh sel goblet atau goblet cell. Terus ada usus halus atau intestinum tenue
Usus halus merupakan saluran panjang sekitar 8,25 meter dan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus atau lambung. Terjadi proses pemecahan lemak dan karbohidrat di dalamnya. Panjangnya sekitar 25 cm atau sekitar 0,25 meter. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum dan ileum. Di sini tidak terjadi proses penyerapan dan pencernaan makanan. Panjangnya sekitar 7 meter. Dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Merupakan usus halus yang berbatasan dengan jejunum dan intestinum rasum. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Panjangnya sekitar 1 meter. Fungsi utama usus halus adalah yang pertama, menerima zat-zat makanan yang mudah dicerna untuk diserap melalui kapiler-kapiler darah dan saluran-saluran limfa. Yang kedua, menyerap protein dalam bentuk asam amino. Yang ketiga, menyerap karbohidrat dalam bentuk emulsi lemak. Berikut gambar anatomi fisiologi usus halus. Jadi, gambar ini gambar usus 12 jari. Ini usus kosong. Ini usus besar yang akan bahas selanjutnya. Di sini usus pertanyaan di sini sari-sari makanan akan diserap di ileum. Di sini proses pembuangan atau feses nanti akan dibahas. Enzim di dalam usus halus. Yang pertama ada enterokinase untuk mengaktifkan trypsinogen menjadi tripsin. Yang kedua ada eripsin menyempurnakan pencernaan protein menjadi asam amino. Yang ketiga ada laktase mengubah laktosa menjadi glukosa atau galaktosa. Yang keempat ada maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kelima ada disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam ada peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang ketujuh ada lipase mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Yang terakhir ada sukrase mengubah sukrosa menjadi fruktosa atau glukosa. Lalu ada pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan dua, yaitu hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur atau menurunkan kadar gula dalam darah. Yang kedua berfungsi untuk menghasilkan beta pankreas yang banyak mengandung enzim. Nah, enzim-enzim tersebut yaitu yang pertama ada aminopsin atau amilase pankreas. Berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kedua ada stepsin atau lipase pankreas. Berfungsi untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga ada trypsinogen. Dengan bantuan enterokinase akan diubah menjadi tripsin. Tripsin berfungsi untuk memecahkan peptide menjadi asam amino. Lalu ada karbohidrase pankreas, berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Disakarida yang penting adalah maltase, sukrase, dan laktase. Dan yang terakhir ada garam NaHCO3 dan bersifat basa yang berfungsi untuk menetralkan keasaman kim atau sim yang keluar dari ventriculus atau lambung. Lalu ada hepar atau hati. Hepar merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah sekat rongga dada, menghasilkan cairan empedu atau bilus yang ditampung dalam kantong empedu atau vesica velea. Setiap hari vesica velea menghasilkan 0,5 liter cairan empedu. Hepar atau hati berfungsi, yang pertama menghasilkan cairan empedu, yang kedua menawarkan racun, ketiga menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot, yang keempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A, yang kelima menjaga keseimbangan zat makanan dalam darah, dan yang terakhir mengubah kelebihan asam amino menjadi urea untuk dikeluarkan dari tubuh. Berikut anatomi fisiologi dari hepar atau hati. Bisa dilihat. Usus besar atau intestinum major. Intestinum major. Usus besar atau duodenum merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta
merupakan terusan dari usus halus. Panjang usus besar kurang lebih 1,5 meter dengan lebar 5-6 cm. Bagian-bagian usus besar antara lain ada cecum, cecum, kedua ada usus buntu atau appendix, dan yang terakhir dan ada juga yang ketiga kolon atau usus tebal. Berikut anatomi fisiologinya. Kolon terbagi tiga, yaitu kolon transferum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Dan juga ada kolon ascendens. Di sini usus buntu atau appendix, di sini rektum. Akan bahas sebentar. Anus atau rektum merupakan lubang pada ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di dasar pelvis, di anus terjadi proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengeluaran feses melalui anus disebut defekasi. Dinding anus diperkuat oleh 3 sphincter, yaitu sphincter ani internus yang bekerja tidak menurut kehendak. Yang kedua ada sphincter levator ani, bekerja juga tidak menurut kehendak, dan ada sphincter ani externus, bekerja menurut kehendak atau kemauan kita sendiri. Di sini ada rectum, di sini internal sphincter yang bekerja tidak menurut kehendak, dan ini external sphincter menurut kehendak kita. Penyakit-penyakit enzim pencernaan. Salah satunya cystic fibrosis. Penyakit ini menyebabkan lendir dalam tubuh menjadi tebal dan lengket. Lendir tersebut dapat membuat saluran pankreas tersumbat, sehingga menghalangi enzim pencernaan bergerak ke usus. Akibatnya, tubuh menjadi kesulitan menyerap nutrisi dari makanan. Gejala yang muncul pada penyakit ini bervariasi, tergantung pada organ mana yang terdampak. Jika menyerang saluran pencernaan, cystic fibrosis dapat menimbulkan gejala berupa diare kronis, malnutrisi, feses berminyak, nyeri perut, hingga berat badan yang terus berkurang. Penyebab terjadinya penyakit cystic fibrosis. Cystic fibrosis disebabkan oleh perubahan gen yang berfungsi mengatur distribusi garam dalam tubuh manusia. Perubahan atau mutasi genetik akan membuat kadar garam di dalam keringat meningkat. Kondisi ini berdampak pada lendir di saluran pernapasan, pencernaan, dan sistem reproduksi menjadi kental dan lengket. Pengobatan penyakit cystic fibrosis. Pengobatan cystic fibrosis dilakukan untuk mengencerkan lendir di paru-paru sehingga mudah dikeluarkan, mencegah infeksi di paru-paru, atau mengobatinya bila sudah terjadi, mencegah penyumbatan usus, dan juga menjaga kecukupan nutrisi penderita. Jenis-jenis obatnya dan cara kerjanya yaitu, pertama ada obat pengencer dahak atau ekspektoran untuk memudahkan mengeluarkan dahak dari saluran pernafasan. Ada obat pelega pernapasan. Cara kerjanya untuk melemaskan otot di saluran pernapasan sehingga membantu saluran pernapasan agar tetap terbuka. Lalu ada obat anti peradangan atau antihistamin, antikortikosteroid untuk mengurangi bengkak saluran pencernaan. Lalu ada antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri di saluran pernapasan. Yang terakhir ada suplemen enzim pencernaan untuk membantu saluran pencernaan menyerap nutrisi dengan lebih baik. Berikut daftar pustakannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila banyak kekurangan dari saya berbicara, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.